Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alaminna innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, suasana libur ya, tanggal merah. Jadi kita gunakan untuk bincang santai aja ya, seperti halnya bagaimana mampir ngombe yang lalu. Jadi ini edisi mampir ngombe, tidak terlalu serius dan waktunya juga libur ya, jadi ngobrol santai aja lah. Ini ada pertanyaan masuk, aku tergugah untuk memberikan tanggapan ya. Di unggahan yang kemarin ya, di unggahan yang terbaru kemarin. Pertanyaannya begini. Di huruf S itu ya. Gus Beti mau nanya, bagaimana gerakan Islam rasionalis Indonesia yang ingin Abang bentuk? Lalu aku jawab, loh kok ingin sih? Gitu. Catatan untuk sekedar tahu saja, aku sudah memulainya sejak awal-awal tahun 2000-an ya, kisaran 2008-an ya. Terus dia tanya lagi, jadi sudah terbentuk sejak tahun 2000 gitu. Berikutnya, oh iya Gus, apakah itu organisasi? Gitu. Jadi menarik untuk aku jawab. Kita kasih judul apa ini mampir ngombenya ya, Islam rasional, itu aja ya. Islam, sebentar, Islam rasional. Ya, Islam rasionalis. Itu aja. Sebetulnya nama atau jargon yang aku usung, Islam rasionalis, itu mau diganti judul apa yang lebih tepat seandainya ada ya, silahkan saja. Jadi bukan sesuatu yang baku gitu, enggak ya, silahkan saja. Gagasan itu mulai kalau lembaga dakwah yang aku geluti sekarang itu, Arimatea, itu sekitar berdiri tahun 2005 kalau tidak salah ya. Aku bergabung sekitar beberapa tahun kemudian itu ya, lupa aku tepatnya. Oke, minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya Islam rasional itu apa sih? Itu aku gagas sejak awal dulu, dan ketika aku mulai sampaikan itu, istilah itu ketika aku ada dakwah ke Kalimantan Timur ya. Jadi kita keliling Kalimantan selama beberapa waktu lah ya. Ya, ke sekolahan, ke pondok pesantren, ke masyarakat gitu ya. Memang kerja lapangan Arimatea salah satunya seperti itu. Kalau Arimatea itu sudah tahu kan, advokasi, rehabilitasi, imunisasi, akidah terpadu, efektif dan aktual. Itu kalau singkatan kampusnya terlalu akademis, bikin pusing mungkin. Cuman semangatnya menyampaikan Islam, mencegah pemurtadan gitu. Dan aku diberi amanah untuk menggawangi bagian investigasinya. Begini, aku cerita kehidupanku dulu ya. Orang tuaku itu aslinya dari tanah Jawa ya, dari daerah Jawa Timur, Kediri tepatnya. Nenekku
itu kaum proletar ya. Bapakku, mamaku lahir dari seorang nenek dari pihak bapak dan seorang nenek dari pihak mama, itu sama-sama kaum proletar. Kalau dari pihak mamaku sih, aku dengar jadi kerjanya itu beli kelapa, terus di pohon itu terus dipanen gitu ya. Kelapanya terus diperas bikin minyak kelentik kalau kami bilang, minyak makan, lalu dijual ke pasar begitu. Sesuai dengan sejarah Nusantara yang sekarang kita diami bernama Republik Indonesia ini kan, Belanda itu telah menjajah kita gitu. Aku kurang begitu jelas, yang jelas leluhurku itu pindah ke Sumatera, ke Tanah Batak ya. Makanya kelahiranku kan di Siantar, Tanah Batak. Dulu orang-orang dulu nyebutnya bukan Sumatera tetapi Katenang di gitu. Katenang Deli gitu. Jadi Deli, karena di tanah Deli itulah ada perkebunan-perkebunan ex Belanda punya ya. Itu perkebunan-perkebunan seperti karet, terus seperti nanas gitu, tapi yang diambil bukan nanasnya. Itu nanas jenis besar, seratnya itu yang diambil. Dan banyak perkebunan. Intinya di perkebunan lah ya. Komoditinya biasanya ya karet dan nanas itu. Tentunya ada yang lain. Dari situlah, dari cerita itulah aku lahir, dari orang tua keluarga yang seperti itulah aku dilahirkan. Orang pindah tempat itu kan karena dua, dalam guyonan falsafah Jawa itu, kalau nggak kurang ya wirang. Nek ora kurang ya wirang. Kurang itu artinya secara ekonomi dia kurang, maka dia pindah. Wirang itu artinya dia punya masalah sosial, dia malu. Maka untuk memulai hidup baru dia harus pindah gitu. Maka orang-orang Jawa kan banyak yang pindah ke Sumatera, yaitu juga ada kaitannya dengan Belanda tadi itu ketika membuka perkebunan. Jadi kehidupanku itu secara genetika Jawa, cuman secara kultural dia Batak. Karena aku hidup dan tumbuh di lingkungan Batak ya. Jadinya ya aku ini Pujakesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera ya. Atau kalau kami bilang pejabat, percampuran Jawa Batak. Genetikanya Jawa tapi kulturnya Batak. Makanya kalau ngomong kadang-kadang belak-belakan ya. Oke. Nggak tahu bagaimana ceritanya mamaku, bapakku, orang tuaku itu kerja jadi kalau di Siantar itu, di kota itu, di jalan, di depan makam pahlawan itu ada yang namanya lembaga pendidikan Kristen ya. Seperti ini loh, pondok pesantrennya Kristen lah gitulah. Itu namanya Nomensen, dari namanya aja nampak itu didirikan oleh Belanda ya, Nomensen. Di sana sekolah, hasil sekolahnya itu produknya ya pendeta-pendeta itu. Mamaku, bapakku kerja di sana dan aku hidup di sana. Suatu lingkungan yang itu dipagar ya, jadi terputus oleh dunia luar. Kata mamaku sih ya, karena mamaku itu orang awam ya. Aku itu lahir katanya waktu G30 SPKI itu aku disusui. Jadi mungkin kira-kira lahirnya itu tahun 65 ya. Tanggalnya itu jelas keliru. Mamaku nggak tahu tanggalnya, maka ketika aku masuk sekolah itu sebetulnya dulu mau aku tulis tanggal 17 Agustus, tapi aku takut ketahuan, akhirnya 7 Agustus ya. Karena kalau 17 Agustus kok seperti kemerdekaan. Jadi tanggal itu enggak benar, tahunnya juga. Tapi kalau tahunnya
kemungkinan benarnya besar ya, karena mamaku bilang waktu G30 SPK itu aku udah disusui. Nah, disusui itu sebesar apa itu kan relatif ya. Jadi ya taruhlah paling mundur 63 lah, 64 lah ya. Kalau maju 65. Jadi aku tulis 65 aja gitu. Kalau tepatnya enggak tahu. Ya maklum lah orang-orang proletar seperti itu. Aku tumbuh dan berkembang di lingkungan no mention ya, sejak aku belum kuliah. Belum kuliah. Belum sekolah. Tahun 70-an, aku masih ingat. Ya. Aku masih ingat tahun 70-an. Aku sejak kecil sudah terbiasa oleh nyanyian, katakanlah Malam Kudus. Ya. Aku sudah terbiasa dengan nyanyian Malam Kudus itu. Ya. Terbiasa sekali. Jadi kalau teman-teman nyanyi, ya, itu kawan-kawan bermainku, aku duduk di luar gitu ya, aku nonton dari jendela gitu. Aku duduk di luar, nunggu teman-temanku nyanyi gitu. Setelah nyanyi Malam Kudus gitu kan. Setelah mereka selesai nyanyi itu biasanya anak-anaknya karyawan yang Kristen dan anak-anaknya pejabat ya. Pejabat itu maksudnya guru-guru dan orang-orang yang termasuk penting lah itu ya. Itu kan diajari sekolah minggu, diajari nyanyi-nyanyi seperti itu gitu. Jadi natural saja ya, ketika teman-teman kecilku nyanyi masuk ke ruangan, aku nunggu di luar jendela sambil ya begini nih, aku nunggu gini tuh. Setelah mereka selesai, mereka pada berlarian keluar dan kami bersatu lagi, bermain lagi. Ya bermain seperti anak kecil, bermain karet, bermain guli ya, macam-macam. Jadi dari situ kalau ada orang bercerita tentang keragaman ya, pluralisme itu bagiku sudahlah, kalian hanya ngomong tok. Kalau aku kan sejak kecil, sejak belum sekolah sudah ngelakoni kehidupan seperti itu gitu ya. Jadi bagiku jangan terlalu banyak ngomong kalau di depanku soal keberagaman gitu ya. Karena aku begitu tumbuh dalam keberagaman. Tetapi ya, meskipun begitu, aku ndak tahu kenapa di dalam hati kecilku aku bisa mengatakan bahwa aku bukan mereka. Aku bukan mereka. Ya. Aku bukan mereka. Itu ada dalam hati kecilku. Aku Islam, mereka bukan Islam. Itu ada dalam hati kecilku. Sehingga ada hal-hal tertentu yang aku tidak boleh melakukan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat atau teman-teman kecilku. Contohnya makan babi gitu ya. Main-main anjing gitu ya. Aku nggak melakukan itu. Pertanyaannya ya, kalau pinjam lagu, anak sekecil itu bagaimana tahu bahwa dia bukan mereka dan mereka bukan dia? Dari mana itu? Coba. Aku belum sekolah itu, ya. Aku belum sekolah. Aku ingat banget tahun 70 itu aku belum masuk SD. Tidak lama kemudian 71 Bung Karno meninggal. Kan kalau aku 65 SD 70 berarti masih 5 tahun usiaku. Aku sudah tahu bahwa aku bukan mereka. Itu dari mana? Coba. Jadi kalau aku bilang hidayah secara universal itu ini. Al-Quran ini hidayah. Jadi jangan ngomong dia belum dapat hidayah. Aku sudah jelaskan yang dulu ya. Ini hidayah secara universal. Tapi ada hidayah yang itu bersifat spesialis, kasuistis ya. Ya seperti itu tadi. Coba. Bapakku, mamaku sibuk bekerja ya, namanya juga buruh kasar. Bapakku itu tukang kebun, mamaku tukang masak. Mana sempat mereka membisikkan apa-apa ke aku. Dan bagi mereka mungkin anak kecilnya tahu apa kan gitu.
Tapi ketika aku kumpul, aku tetap tahu bahwa mereka bukan aku bukan mereka. Aku Islam, mereka Kristen. Itu aku tahu. Setahu-tahunya aku tahu. Pertanyaannya, dari mana aku bisa tahu? Itulah yang namanya hidayah. Allah kasih hidayah sama aku. Allah kasih hidayah sama aku. Allah kasih hidayah sama aku ketika aku masih kecil. Bagaimana mungkin anak sekecil itu bisa membedakan antara iman dan kafir? Ya, tuh. Kemudian aku juga belum sekolah. Aku saat itu masih rancu antara Tuhan dan Tuhan. Tenaga pengajar ya di Nomensen itu ya, itu ada juga yang dari Belanda, dari Jerman ya, karena itu ya seperti aku bilang ini namanya saja Nomensen, itu nama pendirinya. Lembaga itu orang Belanda ya. Jadi aku pakai baju-baju luar negeri itu sudah sejak kecil aku sudah pakai karena dikirim dari sana. Kalau dikirim itu berkarung-karung ya. Jas gitu. Foto bapak yang pakai jas kecil itu mana, Apa di dalam, coba kamu lihat itu. Di dalam karena pakai jas. Ya, aku sudah terbiasa seperti itu. Kalau orang bule itu kan berbeda secara physically dengan kita orang Indonesia kan. Gitu loh. Jadi ketika aku ketemu orang bule, aku terbiasa sana kalau jalan-jalan masuk-masuk ke ruang-ruang karena anak masih kecil kan. Ketika aku ketemu orang bule, aku berpikir dan aku sempat terdiam di hadapannya dan aku begini, oh ini Tuhan gitu. Karena orang-orang sana manggilnya itu dosen-dosen yang dari luar negeri manggilnya Tuan. Ya, aku rancu antara Tuhan dan Tuan. Nah, ketika aku bertatap, gitu, aku berpikir, oh ini Tuhan. Gitu loh. Kenapa aku mengatakan ini Tuhan dan saat itu logikaku mulai berjalan. Artinya apa? Yang punya sifat lebih dari keumuman itulah yang pantas dijadikan Tuhan. Jadi otak ini sudah terangsang untuk berpikir tentang relatif dan absolut. Kenapa? Kalau aku lihat secara physically, orang-orang barat tuh lebih keren, lebih ganteng, lebih putih, lebih tinggi, lebih mancung, lebih biru. Yang kalau secara ukuran physically, orang Indonesia tentunya kalah keren. Jadi artinya ada menilai lebih. Dari situ artinya berpikir yang namanya Tuhan itu pasti lebih dari yang lainnya. Gitu loh. Nggak ada, Ya sudahlah kalau nggak ada. Maksud Bapak foto yang waktu tahu yang Bapak maksud. Ya sudahlah kalau nggak ada. Ya. Jadi bayangkan anak sekecil itu ya, dia sudah tahu bahwa dia Islam dan temannya bukan Islam, tetapi dia hidup dan menikmati kehidupan dalam keberagaman ya. Berikutnya dia tahu bahwa yang namanya Tuhan itu harus mempunyai absolutisme. Dia harus lebih dari yang lainnya. Ya, jangankan di bawah, sama saja tidak boleh. Harus lebih begitu. Jadi aku berpikir, oh ini Tuhan gitu. Ya. Dan akhirnya bapakku itu kan orangnya orang nekat gitu ya. Nekat itu contohnya begini. Ono rino, ono sego. Rino itu siang. Sego itu nasi. Jadi ada siang dan nasi. Jadi bapakku nggak pernah takut. Kalau dia sudah nggak kerasan kerja keluar. Besok makan apa mesti ada makanan. Itu filsafat yang bukan main. Kalau orang sekarang kan karena perutnya takut lapar, takut nggak ada isi kan menjual harga dirinya. Jadi kalau kamu lihat koruptor itu maling-maling uang rakyat, uang negara, karena apa? Dia takut ya
sangat menakutkan tentang perutnya. Jadi harga dirinya itu tidak lebih dari apa yang dalam perutnya. Kalau kami, ya, aku sudah terlatih, kami boleh miskin, tapi jangan sekali-kali membeli kami. Ya. Harga diri itu harus dijaga. Jadi kalau kalian lihat koruptor padahal sudah pejabat tinggi, gajinya sudah sekian, tunjangannya sekian, rumahnya sudah mewah, mobilnya sudah mewah, semua difasilitasi negara, tapi masih maling, masih korupsi, ya karena filosofi dia menjadikan harga dirinya itu tidak lebih dari apa yang ada dalam isi perutnya. Kalau bapakku itu seperti tadi aku bilang, dia punya filsafat, ono rino ono sego. Ada siang mesti ada nasi. Jadi ketika bapak itu sudah pingin pindah kerja, jadi bapak itu, kami di Siantar bilang mocok-mocok. Pindah kerjanya nggak tetap. Hari ini kerja ada orang suruh kerja apa, besok ada orang suruh kerja apa, besok. Jadi gitu, ya, mocok-mocok. Setelah bapakku itu kami punya rumah gitu ya, akhirnya kami keluar dari katakanlah pondok pesantrennya teman-teman Kristen itu, dari No Man's Center kami keluar, kami beli rumah di desa gitu ya, kami beli rumah di desa. Ketika kami pindah rumah itulah bapak dan mamaku membelikan aku sarung ya, itu sudah tahun 73-74 ingatku ya. Aku membelikan sarung ya. Mama membelikan sarung, bapakku membelikan sarung ya. Bapakku keluar terus nggak lama kemudian sempat kerja mocok-mocok itu ya. Jadi nggak takut, nanti kalau keluar kerja apa, terus nanti makan apa. Oh, nggak ada. Dalam kamus bapakku nggak ada begitu. Seperti tadi aku bilang, ono rino, ono sego. Jadi ada siang mesti ada nasi. Allah sudah tetapkan begitu. Jadi kalau bapakku nggak enjoy, dia keluar aja. Besok ada kerja apa, besok dicari, gitu. Ya. Tetapi sebelum punya rumah itu, ya, kami itu sempat pindah-pindah kontrakan dan itu berkali-kali. Jadi aku terbiasa dalam 1 tahun tuh bisa 3-4 kali pindah sekolah. Bayang. 3-4 kali pindah sekolah dalam 1 tahun itu sudah terbiasa. Sampai akhirnya punya rumah itu baru ndak pindah-pindah sekolah. Ya. Dan tahun 70-an itu ya, sekitar 74 aku dibelikan sarung dan aku ngaji ke Langgar, kami nyebutnya Langgar ya, bahasa Melayu Surau ya, karena di Sumatera sana itu banyak jadel Jawa Deli. Jadi Jawa-Jawa yang dibawa dari tanah Jawa oleh Belanda itu membentuk komunitas di Sumatera sana, namanya Jadel Jawa Deli. Ada yang bilang Puja Kesuma putra Jawa kelahiran Sumatera. Nah, itu seperti aku yang lahir dan besar di sana ya. Di sana budaya Jawa masih tumbuh dan berkembang, masih bagus. Makanya aku bahasa Jawa juga masih menguasai ya. Aku ngaji. Guruku itu dari Minang, dari Padang, namanya Pak Jaden. Beliaunya guru PGA. Dulu kan ada SMEA, ada PGA ya. Kemudian sistem pendidikan berubah, itu semua hilang. Jadi SMA ya. Dan sekarang sudah kembali lagi ada apa sekarang? Sekolah yang spesialisasi, bukan SMA itu. Apa namanya, Le? Kejuruan. Nah, itu kan bolak-balik gitu-gitu aja ya, karena gobloknya itu. Coba bikin sistem pendidikan yang baku, yang enak gitu loh. Sistemnya enak jadi semua tinggal mengikuti. Ini kan nggak bolak-balik. Apa bedanya dulu SMEA, STM. Itu STM dimulai SMP-nya ST. Terus ada SPG. Terus ada PGA. PGA itu nanti guru larinya ke IAIN. Pendidikan guru agama. Itu semua berantakan, kacau jadi SMA. Sekarang masuk lagi ke kejuruan. Kan itu menunjukkan ketidakmampuan mengelola dinamika pendidikan itu seperti apa. Padahal kita punya Bapak Ki Hajar Dewantoro. Ada tokoh-tokoh pendidikan lainnya. Kok itu nggak dipakai gitu. Ya, itulah nasib bangsa kita.
Di sana aku ngaji, ya. Aku dulu ngaji, ingatku langsung Al-Quran aku ngaji. Jadi aku diajari tajwid ya, ada Isar Sapawi, idgham bilaguna, idgham ma'aguna. Dulu aku hafal itu. Sekarang sudah pada lupa semua. Ya. Ketika sore aku mau berangkat ngaji itu, aku tanya sama mamaku. Aku tanyakan karena itu bergejolak dalam setiap keseharian kehidupanku. Aku tidak percaya Tuhan. Bagaimana Tuhan itu kok bisa ada, kok dia bisa melakukan semau-maunya, dia bisa maha kuasa. Itu gimana? Aku tidak percaya Tuhan. Akhirnya sore jam 5, ya, itu aku tanya, aku ngomong sama mamaku lagi masak, ngiris-ngiris lombok sayur itu. Aku bilang, "Mak, karena aku ndak punya, aku mau ngomong sama siapa? Ngomong sama teman-temanku pemikirannya belum sejauh aku. Aku sudah lari sekian langkah ke depan, teman-temanku masih main guli, tahu guli, kelereng. Meskipun aku juga masih tetap main kelereng, tapi pemikiranku sudah melakukan passing over, lompatan pemikiran. Anak segitu sudah melakukan passing over, lompatan pemikiran. Aku tanya sama mamaku, aku ngomong sama mamaku, "Ma, aku nggak percaya Tuhan ya." Gitu. Aku orangnya terbuka sih. Dan mamaku tidak menjawab. Aku juga nggak tahu kenapa mamaku nggak menjawab, dan aku juga nggak mau tanya-tanya lagi. Apakah mamaku bilang, anak kecil tanya Tuhan barang, atau begitu, atau mamaku nggak bisa menjelaskan. Itu yang aku nggak tahu. Tetapi sesuatu yang bisa aku jelaskan kepada kalian, anak sekecil itu dia sudah memberdayakan akal yang dia miliki. Tuh. Catat. Di sana titik tolaknya. Anak sekecil itu sudah memberdayakan akal yang dia miliki. Mulai dia tahu bahwa dia Islam, temannya bukan Islam, dia tahu bahwa Tuhan itu harus absolut, dan kemudian dia protes, dia tanya, "Kenapa aku kok nggak percaya Tuhan? Karena bagaimana mungkin Tuhan itu bisa segalanya, dan dia bisa ada tanpa yang mengadakan." Karena aku ngaji sama Pak Jaden sudah diajari tauhid, guruku. Mudah-mudahan video YouTube ini nanti ada yang mendengar dan disampaikan kepada guruku ya, yang mungkin saja kami bisa dipertemukan kembali ya. Aku akan cium tangannya, karena beliau yang mengajari aku pertama tentang alif batak sajim. Ya. Siapa tahu ya, ada yang nonton video ini. Jadi saya di Siantar tuh di kampungnya di Lambung Merah. Ya. Itu yang aku maksud. Itu yang aku ceritakan untuk kalian, bahwa karakterku itu sejak kecil memberdayakan akal. Otak sama akal itu beda loh ya. Otak itu physically-nya, ya. Akal itu kemampuan otak. Ya. Telinga sama pendengaran itu beda loh ya. Telinga itu physically-nya, pendengarannya itu kemampuan mencerna suara. Mata dan penglihatan itu juga beda loh ya. Mata itu ya physically-nya, penglihatan itu kemampuan dia mengindra berdasarkan apa yang dia lihat. Dalam usia sedini itu, aku sudah memberdayakan akalku. Ya. Dari situlah ya. Jadi aku mengatakan kepada siapapun, aku orang yang nggak bisa didogma. Aku itu akan memberontak, dan jangan sekali-sekali, semua guruku tak bilang begitu. Jelaskan saja secara rasional, nanti kalau misalkan oke, nggak usah disuruh-suruh, jelas aku pegang itu. Tapi kalau ndak oke, disuruh bagaimanapun, apalagi didogma, jelas aku lawan. Gitu loh. Ya, intinya aku sudah mengedepankan akal. Nah sekarang, bagaimana posisi akal terhadap Al-Quran? Lebih dahulu mana kita berakal dengan berquran? Tentunya kita berakal dulu, baru berquran.
Artinya dengan akal itu kita belajar berquran, gitu loh. Ya. Ya terus dari situ aku belajar Quran, ternyata pengalaman hidupku tentang akal itu bak gayung bersambut dengan Al-Quran, karena ayat-ayat di Al-Quran banyak sekali yang memerintahkan kita untuk menggunakan akal. Ya, ini salah satunya aja nih ya. Nggak mungkin dong aku baca semua ya. Nggak mungkin aku baca semua. Nanti kamu kalau mau baca ya kamu baca sendiri. Kita lihat di surat ke-16 ya. Surat 16 ayatnya ayat 12 13 ya. 12 sebentar 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wa mazara ya, dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan lakum untukmu, untuk kita ya, fil ardi di bumi ya, muktalifan dengan beraneka ragam ya, al wanuh warnanya, artinya multicolor, warna-warni ya. Inna fijalika, sungguh pada yang demikian itu, yang warna-warni itu ya, yang beragam itu, la ayatan, artinya benar-benar terdapat tanda. Jadi ayat itu bisa juga diterjemahkan tanda. Tidak sekedar surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, bukan begitu. Tapi itu juga disebut ayat, tapi ayat juga bisa disebut tanda seperti ini ya. La ayatal itu benar-benar terdapat tanda, maksudnya tanda kebesaran Allah. Li kaumi, bagi kaum ya yang mengambil pelajaran, atau yazakarun, yang mengambil pelajaran. Yang mengambil pelajaran itu apa? Ya orang yang pakai akal. Ya. Itu di surat 12-nya. Kita mundur lagi ke surat 11-nya ya. Sebentar ya, itu tadi surat yang ke-12 ya. Oh, maju lagi yang ke-13 sekarang ya. Yang ke-13. Wahual, dan dialah lazi yang sakarol, menundukkan ya, bahra, atau bahro itu laut, segoro, lautan. Ada tentang bahari, itu bisa jadi dari kata bahro ini ya, lautan ya. Litakulu, agar kamu dapat memakan minhu darinya, dari laut itu ya, seperti ikan segala macam. Laman tariau, daging yang segar ya, ikan itu, dan kamu mengeluarkan ya, watastas rizu ya, minhu darinya, hilyatan, perhiasan mutiara itu ya, talbasunah, yang kamu pakai ya, yang kita pakai perhiasan itu ya, wataral, kamu melihat juga, fulka, perahu, mawakiro, mawakiro kui berjalan, berlayar, kalau di atas air berlayar ya, fihi, padanya ya. Dan agar kamu mencari, walitab tagu, agar kamu mencari, min padli, sebagian karunianya ya, wa la'alakum, dan agar kamu bersyukur ya. Artinya orang yang pakai akalnya itu mesti bersyukur gitu. Orang yang nggak punya akal itu nggak bersyukur. Jadi kalau ada orang nggak bersyukur, dia ngomong dia punya akal, itu paradoks. Karena dia bisa memikirkan segala kenikmatan yang dia miliki itu apa punya dia. Kan dia tinggal menikmati saja, makanya dia harusnya bersyukur. Gitu ya. Itu tadi ya, ayat-ayat mewakili dari sekian banyak ayat
yang mendorong manusia itu untuk mengoptimalkan akal. Aku sudah jelaskan kemarin ya, akal itu harus dioptimalkan, tapi nanti dia akan mencapai kawasan 1 dibagi 0, itu akal harus berhenti, tunduk ya. Bukan dilanjutkan saja, nggak mampu. Maka dari itulah aku sangat menggemari bahwa agama itu adalah akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Makanya aku sering ngomong, Anda tidak Islam tidak ada masalah, dan Anda tidak akan dituntut pertanggungjawaban dengan satu catatan, Anda tidak berakal, alias Anda gila dulu gitu. Aku sampaikan seperti itu ya. Untuk ayat-ayat yang lain silahkan cari ya, tentang banyak kok. Apakah kamu tidak berpikir gitu kan, banyak tersebar gitu ya. Kita didorong untuk menggunakan akal. Oke, sekarang kita menukik ke ayat yang 17:36 Al-Isra. Ini mantap nih, surat Al-Isra 36. Oke, wala takfu, larangan ya. Larangan, dilarang apa? Dan janganlah kamu mengikuti malaisa laka bihi ilm, sesuatu yang kamu tidak ngerti, sesuatu kamu yang tidak tahu, itu jangan kamu ikuti. Goblok kon kalau kamu tidak tahu kamu ikuti. Bodoh kamu, blow on kamu. Jadi kamu tahu dulu, baru kamu ikuti. Sami'na dulu, ya. Sami'na dulu, baru nanti kamu menentukan asoina atau atokna. Ya. Oke. Inas sama, karena sama pendengaran, bukan telinga loh ya, hati-hati. Pendengaran, wal basar, bukan mata loh ya, penglihatan, hati-hati. Wal fuada, dan di sini terjemahnya hati nurani, tapi aku lebih setuju itu akal ya, bukan hati nurani. Wal fuada ya, semua itu terhadapnya akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah yang aku maksud. Anda boleh tidak Islam dan itu tidak masalah selama Anda gila. Karena kalau Anda punya penglihatan, punya pendengaran, punya akal, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau Anda ketiga instrumen itu rusak dan Anda tidak Islam, ya silakan saja tidak Islam, ya, tidak dituntut pertanggungjawab. Karena jelas, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu, karena penglihatan, pendengaran dan akal itu akan dimintai pertanggungjawab. Jadi kalau akal, pendengaran, akalmu rusak, kamu nggak minta pertanggungjawab, kamu nggak Islam, nggak masalah, gitu. Tetapi selama 3 komponen dasar itu sehat yang ada pada dirimu, kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Karena dari 3 komponen dasar itulah nanti masuknya education, pendidikan. Jadi aku udah jelaskan dulu, kitabnya sudah dikasih, gurunya sudah dikasih, para nabi, instrumennya sudah dikasih, penglihatan, pendengaran dan akal. Terus kita diberikan pilihan, la ikra'u fiddin. Tidak ada paksaan, kamu pilih. Karena sudah jelas mana jalan yang selamat, mana jalan yang sesat. Pilihan, dan semua pilihan punya resiko. Resiko itu yang aku bilang takdir. Kalau dia ingkar, dia pasti nar. Itu sudah takdir. Nggak ada orang ingkar ke jannah, itu nggak ada ceritanya. Itu sudah ketentuan, nggak bisa dirubah. Kalau kamu ingkar, pasti kamu kenar. Kalau kamu taat, pasti kamu ke jannah. Itu takdir, kepastian yang tidak berubah. Nggak mungkin kamu ingkar terus kamu nanti kan takdirnya ke jannah. Takdirnya sopo, ya. Kemudian aku jelaskan Al-Isra 17:36 itu adalah menjadi pengingat-pengingat untuk kita semua. Bagaimana kita memberdayakan akal untuk tahu dulu, tahu baru kita ikuti. Karena dilarang, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Keblangsak kamu nanti. Enggak tahu kamu ikuti.
Ya. Oke. Dari itu ya, dari pencarianku itu ternyata kerangka berpikir dasar yang terbangun sejak kecil bagaimana aku memberdayakan akal itu seiring seirama dengan perintah dalam Al-Quran. Klop dia. Itu yang namanya meeting point dalam sebuah keindahan. Disitulah aku mengatakan Islam rasionalis. Jadi maksudku, keislaman kita itu seharusnya itu disusun atas rasionalitas, atas tahu itu. Gitu loh. Tapi ini idealnya loh ya. Aku bilang idealnya. Seandainya yang tidak begitu karena turunan, ya enggak apa-apalah. Tapi semoga dia tetap belajar Al-Quran. Gitu loh. Kan cara orang berislam juga macam-macam. Dan kemampuan orang juga macam-macam. Ya. Background kehidupan orang juga macam-macam. Seperti tadi, aku begini karena background kehidupanku itu seperti tadi yang aku ceritakan. Makanya aku ceritakan dulu background kehidupanku mulai orang tuaku, masa kecilku, ya. Itu supaya kalian paham kenapa aku mengusung Islam rasionalis. Tuh, ya. Di situ. Jadi jangan beragama itu ikut-ikutan, ngalor-ngalor gitu-gitu. Jangan. Kamu sudah dikasih logik, penglihatan, pendengaran. Belajar Al-Qur'annya sudah ada. Tinggal cari guru. Dan guru itu fungsinya hanya menyampaikan informasi. Jangan mau disuruh ngikuti guru. Guru juga manusia, bisa salah, bisa benar kok. Yang harus kita taati itu hanya Allah dan Rasulnya yang dia sudah diberi predikat maksum. Selain itu hanya penyampaian informasi. Kalau kamu setuju ya silahkan. Kalau kamu nggak setuju, sampaikan argumentasimu dan kamu nggak setuju. Makanya aku ini orang yang nggak bisa dikelompokkan ini. Tapi kalau orang mau mengelompokkan ya silakan saja. Yang mau katanya mutakjilah lah, mutakjili lah, yang itulah yang ini terus saja. Tapi aku bukan bebek yang mau digiring sana sini. Elang itu tidak butuh gerobyokan, nggak butuh kelompok. Dia terbang tinggi sendirian. Gitu. Ya. Jadi semangat Islam rasionalis itu, aku ingin, mari kita setiap berislam itu didasarkan atas pengetahuan. Dan pengetahuan itu artinya belajar, education. Dan itu adalah pengembangan rasio. Bukan hanya sekedar melok-melok toh, tapi tahu. Gitu. Ya. Jadi kalau ada yang bilang aku mutakjilah ini, ya terserah aja orang bilang, kan aku juga nggak bisa larang. Tapi aku enggak. Jadi Gus Peti gimana? Ya begini ini, gitu ya. Nah, keinginanku untuk mengajak itu sesuai dengan yang ditanyakan seperti ini. Jadi sudah terbentuk sejak tahun 2000. Ya sebetulnya kalau ditarik cerita seperti tadi, terserah kamu bilang terbentuknya gagasan itu sejak kapan. Sejak aku masih kecil, ya. Terus berikutnya, oh iya Gus, apakah itu organisasi? No, bukan organisasi. Perjuangan itu ada dua, ya. Perjuangan itu ada dua. Ada struktural, ada kultural. Ya, ada dua begini perjuangan. Jadi ada visi misi ya. Visi itu pandangan ke depan, misi itu cara mewujudkan pandangannya itu ada, yaitu namanya perjuangan. Itu bisa dilakukan dengan dua cara, struktural atau kultural. Dan masing-masing ini punya syarat. Kalau kamu mau berjuang dalam perspektif struktural, kamu harus punya power, kamu harus punya kekuatan. Karena dia merubah secara struktur. Tapi kalau kamu nggak punya apa-apa, orang lain juga kadang-kadang nggak percaya sama kamu, maka kamu berjuang di kultural. Kalau kultural itu kita hanya mengajak, kita hanya melempar ide. Kalau di sini tidak, dia strukturnya itu dirubah. Dia nanti ada seperti organisasi kepemimpinan. Maka aku ini orang yang tidak punya kekuatan
powerless. Ya. Dan dari segi prejengan orang Jawa bilang, tampilannya aja nggak meyakinkan. Ya. Jadi powerless lah. Powerless secara kekuasaan, secara ekonomi, secara sosial, penampilannya begini. Maka perjuangan ini itu bukan organisasi, tapi dia dalam wujud ajakan. Dia tidak struktural, dia kultural. Dua-dua metodologi ini itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau di sini kamu harus strong, harus kuat. Kalau kamu nggak punya kekuatan, jangan main-main di struktural. Kalau di sini kamu nggak butuh kekuatan, tapi butuh kesabaran. Karena di sini hasilnya lama. Kalau di sini memang hasilnya bisa cepat. Gitu loh. Ngerti nggak kamu? Misalkan struktural itu begini. Misalkan aku jadi presiden terpilih. Dalam waktu singkat aku bisa bikin ketetapan presiden, ya. Setiap hari Jumat semua PNS harus sholat Jumat. Nah itu nggak perlu mendidik, nggak perlu. Karena ada bahasa kekuasaan. Gitu. Tapi kalau aku nggak punya kekuasaan, aku kultural, nggak struktural, ya paling mengajak, memberikan penjelasan begitu. Jadi kalau ditanya apakah Islam rasionalis yang aku usung itu organisasi, bukan, karena dia masuk ke ranah kultural. Karena tidak mungkin aku masuk struktural. Ya, tidak mungkin aku masuk struktural. Aku masuknya di kultural. Kapan berhasilnya? Lama, bos. Perjuangan-perjuangan yang karakteristiknya kultural itu berhasilnya lama, karena dia perlu proses, gitu loh. Ya, dia perlu proses. Maka dari itu kamu nggak usah khawatir, karena Allah tidak mempertanyakan hasilnya. Yang Allah pertanyakan itu usahamu itu sudah sampai mana dalam berjuang. Gitu loh. Nggak usah diurusin, mau hasil kapan pun nggak usah diurusin. Yang penting jalan aja terus. Gitu. Nah, aku nih bukan tanpa resiko loh. Ya, makanya dulu aku banyak ngisi kajian ya di pondok pesantren ya, di masjid-masjid ya, di organisasi kemasyarakatan gitu. Tapi sekarang tidak ya. Sekarang tidak. Ketika aku diundang ngisi kajian di salah satu pondok pesantren ya, yang aku katakan bahwa yang hebat itu bukan aku, tapi orang yang merekomendit, yang berani ngundang aku ngisi ke pondok pesantren. Ya, dan pondok pesantren terbesar di negeri ini, tertua, aku sudah masuki. Alhamdulillah itu jadi mimpiku dan aku sudah masuki. Ya, gitu. Aku sudah jarang, karena apa ya? Di lapangan aku mengalami benturan. Benturan apa? Struktural. Benturan struktural juga. Karena lembaga-lembaga itu sudah ada geng-gengnya. Aku sering, misalkan aku jemput anakku, terus ditanya, "Gus, kok nggak ngisi kajian lagi?" gitu. Aku bilang, ya sampean ngomong aja sama takmirnya. Masa aku mau ngisi kajian kalau takmirnya nggak ngundang? Kan gitu. Ya, takmir itu struktural yang aku harus hadapi. Karena apa? Orang mikir biasanya ngisi kajian itu berjubah, pakai gamis, pakai, ya pokoknya dilihat tampilan awalnya saja, oh ini ustadz gitu loh. Aku nggak mau begitu. Seperti aku bilang ketika aku ngisi kajian di Makassar sana ya, dikirain aku ini liberal ya. Aku enggak begitu. Aku ngisi kajian pakai pakai jeans, ya begini, rambut begini. Itu enggak ada masalah. Kan itu sudah menjadi sebuah problematika juga bagi mereka yang selalu hidup dalam sebuah kemapanan ya, dalam sebuah kemapanan struktural. Aku enggak mau dirubah, enggak mau aku. Karena aku sudah selesai. Aku sudah selesai. Aku tidak pernah menilai dan aku tidak apapun dinilai orang berdasarkan pakaian. Keberagamaan itu tidak bisa dinilai dari pakaian. Kalau aku mau saja ya, aku bisa saja merubah penampilanku. Berapa sih harganya baju
baju takwa itu. Berapa sih harganya soroban? Kalau aku nggak punya uang, aku bisa minta sama teman-temanku untuk belikan. Tapi aku nggak begitu. Aku tidak pernah mengukur dan aku tidak mau diukur bahwa kesolehan seseorang itu lewat pakaian. Tetapi kesolehan seseorang itu adalah bagaimana dia hidup dalam hukum-hukum Allah. Paling gampang itu berapa kali dia hadir 5 waktunya di masjid itu berapa kali. Itu aja yang paling sederhana. Ya, makanya terjadi di lapangan terjadi benturan. Itu resiko yang aku tanggung dan aku siap. Kalau aku hanya ingin duit, ya, supaya diundang di sana kasih amplop, undang sana kasih amplop, sudah saja aku beli pakaian yang supaya nampak seperti ustadz, gitu ya. Aku bukan begitu. Aku hidup dalam kemiskinan. Jangan sekali-sekali beli, jangan harga diriku. Bisa aku bikin kebalik nanti kepalamu kalau mau macam-macam sama aku. Aku perlu duit, ya, tapi jangan sekali-sekali beli aku dengan duit. Ya, jangan sekali-sekali. Itu baru dari segi penampilan, belum dalam segi pemikiran. Karena kajian-kajianku itu mengajak orang berpikir, bukan cerita, gengge, boten kepangge, bukan, nopong gengge, bukan. Video-videoku bisa kamu lihat, semua ngajak kita berpikir. Ayo ini kita pikirkan bareng, gimana benarnya. Dan itu juga kendala bagi kemapanan. Bagaimana tidak kendala ketika mainstream mengatakan Al-Quran bahasa Arab, maka aku mengatakan Al-Quran itu bukan bahasa Arab, tetapi bahasa rumpun Arab. Bagaimana tidak benturan ketika semua mainstream mengatakan Kanjeng Nabi buta huruf, dan aku mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu melek huruf. Coba. Itu, jadi ada benturan penampilan, ada dalam benturan pemikiran. Dan aku tidak mau bergaining dalam hal itu. Bukan karena supaya aku top, terus aku bergaining sesuai apa yang mau mereka aku ikuti, supaya diundang sana, diundang sini, terus nanti ngetop tingkat lokal, tingkat provinsi, tingkat negara, masuk TV, punya duit, punya rumah, punya mobil. Oh, itu bukan level saku. Ya, bukan levelku. Ya. Makanya untuk orang-orang yang penjual agama, Anda harus sadar. Ya. Aku nggak bilang siapapun Anda yang menjual agama Anda untuk kenikmatan dunia Anda, itu Anda harus sadar. Kembali ke jalan yang benar. Ya, bukan kita tidak butuh duit, bukan kita tidak butuh uang, tapi pakai cara yang benar. Oke, aku sudah jelaskan itu. Kemudian apalagi yang aku jelaskan supaya kalian ngerti. Jadi ini berikutnya seperti aku tidak pernah bermimpi aku tampil di TV, itu tidak pernah. Karena apa? Kajianku itu comparative religion, ya, komparasi, membandingkan agama, khususnya Yahudi, Nasrani, yang sekarang jadi Kristen, Islam, ya. Cuman kan Yahudi tidak mayoritas, jadinya Kristen, Islam. Ya. Komparasi religion itu ujuk-ujuknya mengatakan inadina indalohi Islam. Agama yang diridai Allah itu Islam. Itu ujung-ujungnya ke sana. Omong kosong kalau dia sering memberikan kajian-kajian komparatif religion tapi tidak ngomong inad dina indalohi Islam, maka itu omong kosong itu. Karena seseorang yang melakukan komparatif religion itu ujung-ujungnya mengatakan inad dina indalohi Islam. Dia memilih Islam menjadi suatu kebenaran yang bertanggungjawabkan dan menolak yang lain. Nah, sekarang kau bayangkan coba, kalau aku diundang di TV swasta terus ngomong inad dina indalohi Islam, liannya apa? Goiru Islam apa? Di luar Islam apa? Batal. Apa nggak geger? Gitu loh. Jadi aku tidak pernah bermimpi diundang di TV nasional terus jadi pembicara gitu. Aku tidak pernah bermimpi. Karena tidak mungkin. TV-nya itu tidak mungkin berani ngundang aku. Gitu loh.
Tapi kalau misalkan aku bukan comparative religion, ya, misalkan aku ngajak, ayo kita sholat, oh itu enggak masalah. Ayo kita berhaji, ayo zakat, ayo jangan jauhi maksiat, itu biasa. Ngomong 10.000 kali, aku ngomong 1 hari di TV, itu tidak mengandung resiko, itu biasa. Ustadz-ustadz yang begitu itu biasa, tampil di TV kan seperti itu ngomongnya, ya biasa, nggak apa-apa. Tapi levelku bukan itu, bos. Levelku itu debator dalam perspektif komparasi religion. Dia harus mengatakan agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam, lainnya out, batil. Coba kalau aku ngomong itu di depan TV swasta, apa nggak geger? Sebetulnya nggak geger juga sih ya. Kalau misalkan semua bisa diajak berpikir akademis, seperti yang aku bilang kemarin-kemarin ya. Setiap orang itu masih pasti mengklaim kebenaran agamanya sendiri. Kalau nggak, untuk apa dia beragama itu? Tetapi jangan lupa, klaim kebenaran itu harus diimbangi oleh sikap saling menghormati agama orang lain, iman orang lain, pilihan orang lain yang berbeda dengan kita. Di situ sebetulnya keindahannya. Makanya Islam itu ya, inadina indalohi Islam di salah satu sisi, tapi ini diimbangi dalam satu sisi lakum dinukum waliyadin. Itu istimewanya Islam. Gitu. Jadi jangan ngomong, oh nggak boleh bilang bicara agama lain, berarti kamu goblok. Orang Al-Quran jelas kok, walantado wangkal yahudu walana soro, itu jelas kok. Itu ngomongin agama mana? Ketika Kanjeng Nabi kedatangan tamu kafir dari Najran tuh ngomong agama apa? Ini kadang-kadang orang nggak tahu urusan, banyak ngomong. Gitu. Jadi Al-Quran ini juga mengomongkan agama-agama lain. Khususnya itu adalah agama-agama terdahulu yang telah terkontaminasi. Dan aku kan sudah katakan kepada kalian, abrogasi agama dinullah yang datang itu melanjutkan yang lalu dan membatalkan yang lalu. Begitu Nasrani terhadap Yahudi, begitu Islam terhadap Nasrani. Gitu loh. Jadi boleh, kita boleh, tetapi Al-Quran memberikan aturan main. Janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab, dengan mereka, kecuali dengan cara yang paling baik. Artinya diskusi, mujadalah dengan cara yang baik, bukan menghujat, bukan sentimen, tapi beradu argumen. Boleh gitu loh. Ya. Oke. Dari situ Mas ya, aku jelaskan bahwa aku tidak punya kekuatan, tidak punya amunisi untuk bergerak dalam bidang struktural. Jadi Islam rasionalis itu hanya sebuah semboyan. Aku bergerak secara kultural. Lewat apa? Lewat apa yang aku bisa. Lewat pengajian ya. Khusus pengajian ini ya. Kalau kita tahu, dakwah pertama yang dilakukan itu adalah dakwah kristologi. Bagaimana sahabat itu hijrah ke Afrika sana. Ya. Di sana terjadi dialog antara Raja Najasyi dengan Ja'far, pemimpin imamnya hijrah. Seperti aku ceritakan, akhirnya awal mulanya adanya sholat gaib itu. Ya. Jadi kristologi itu, aku bilang kristologi dengan gaya penamaan sekarang ya. Kalau dulu ya mungkin bukan kristologi namanya. Jadi kajian-kajian kristologi itu kalau kita tahu sejarah itu menduduki bagian terpenting dari yang penting. Cuman kan kalau kita lihat, kamu survei aja lah, langgar, musola, masjid yang ada sekitarmu, ada kajian kristologinya? Kan enggak ada. Jadi kristologi dan Islam itu ibarat dua sisi yang harusnya berdampingan seperti mata uang. Pertahanan ke dalam, pertahanan keluar tuh harus lengkap. Tapi kan sekarang enggak, jarang ada kajian-kajian kristologi. Di masjidmu saja lah, kamu tanya, atau takmirnya kamu tanya, berapa kali dalam 1 tahun itu diadakan kajian kristologi?
Tuh masalahnya rusaknya di sana metodologinya. Padahal hijrah pertama itu pertarungan kristologi ke Ethiopia itu. Jadi hijrah pertama itu bukan ke Yatsrib, ya. Sana masalahnya. Oke. Terus dari segala yang aku lakukan itu, keputusanku itu begini. Setelah aku lewat pencarian, memberdayakan akal, akhirnya aku menetapkan bahwa aku harus berislam. Gitu. Ya, aku harus berislam. Itu keputusan terakhir. Lewat pencarian, pemberdayaan akal tadi. Jadi pilihanku hanya dua, ya. Pilihanku itu hanya dua. Ya. Lewat pencarian itu Islam, ya. Ini Islam, ya. Ini pilihan pertama, pilihan kedua. Bukan kafir. Kalau kafir itu terlalu umum, ya. Ya. Orang kafir itu punya agama, ya. Orang kafir itu punya agama loh. Jangan kamu kira orang kafir itu tidak punya agama. Jadi pilihanku bukan Islam atau kafir, bukan. Tapi Islam atau tidak beragama, itu pilihanku dulu. Dan sampai sekarang aku pegang. Ini pilihanku. Ini pilihan kedua. Jadi pilihan hidupku setelah lewat pencarian yang memberdayakan rasio itu adalah cuma dua. Aku akan menjadi Islam, atau aku tidak beragama. Jadi Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain ini tidak masuk. Tidak masuk, Pak. Tidak masuk. Tentunya aku menghormati pilihan-pilihan saudara kita ini, tentu, ya. Tapi dalam proses pencarianku ini tidak masuk. Ya. Jadi pilihanku itu Islam atau aku tidak beragama, begitu. Ya, nggak mungkin aku Islam terus aku Kristen, nggak mungkin. Nggak mungkin aku keluar dari Islam terus Hindu, nggak mungkin. Nggak mungkin aku keluar dari Islam terus Buddha, nggak mungkin. Yang mungkin itu aku Islam atau aku tidak beragama. Itu aja pilihan. Karena ini semua sudah tidak masuk dalam pengembangan analisa logisku, tidak masuk. Tapi aku tetap menghormati tentunya. Ya. Jadi tidak mungkin aku beragama lain selain Islam. Pilihannya hanya beragama atau tidak beragama. Kalau beragama apa? Islam. Aku ulangi lagi. Tidak mungkin aku Kristen, tidak mungkin aku Hindu, tidak mungkin aku Buddha, tidak mungkin aku lain-lain. Aku tidak mungkin di luar Islam. Yang mungkin itu Islam atau tidak beragama. Tuh. Ya. Itu pilihannya. Ya itu ya sekedar apa namanya? Mampir ngombe ya. Kebetulan belum minum kopi lagi nih. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mampir ngombe ya, yang kita kasih tajuk Islam rasionalis. Mungkin ada sesuatu yang bisa kalian ambil, ya kalian ambil. Kalau tidak ada ya diabaikan saja gitu ya. Karena setiap orang punya jalan hidupnya sendiri-sendiri ya, yang itu membentuk tipologi karakter kehidupanmu ya. Dan aku sesuai dengan jargon yang aku usung dalam channel-channel ini ya. Maksudku dalam kajian-kajian di channel ini, kalau channel-channel kan channelnya jadi banyak ya. Dalam kajian-kajian di channel ini itu aku mengajak kalian untuk memberdayakan akal ya, rasional. Jadi kalau itu dikerucutkan ke Islam, berislamlah berdasarkan akal. Artinya berislamlah karena kamu tahu Islam, bukan Islam turunan dari orang tuamu. Tetapi kalau awalnya dari turunan, ya wis enggak masalah. Tapi berhenti di situ, tidak, kamu harus belajar. Ya, karena itu akan membentuk akidah yang tangguh. 10 miliar pun dikasih, kamu tetap memilih Islam.
Ya. Begitu. Sekali lagi aku katakan, kalau ada yang bermanfaat dari mampir ngombe pagi ini kamu ambil, kalau tidak bermanfaat lupakan ya. Ini hanya sekedar ngobrol-ngobrol saja terkait dengan pertanyaan teman kita tadi. Itu dari aku ya. Sampai ketemu di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.